Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Khusus untuk semester 6 di Classroom ini, kami pesantren mahasiswa Universitas Hasanuddin Mandar ingin menyampaikan terkait persyaratan kuliah kerja nyata, khususnya pada tahun ini. Sebab pada tahun ini kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya virus corona ini sehingga menyebabkan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan itu berbeda dengan seperti biasanya. Kita biasanya melakukan kuliah di kampus, ini kita kuliahnya di rumah masing-masing, sehingga kebijakan yang kita berikan kepada mahasiswa semester 6 khusus untuk pada tahun ini berbeda juga. Nah, sertifikat pesantren pada prinsipnya tetap sama. Yang pertama itu harus mempunyai sertifikat ta'aruf. Kemudian yang kedua harus pengajian dari semester 1 sampai semester 5 lengkap pengajiannya disertai dengan kartu kontrol. Kemudian yang terakhir harus mampu membaca Al-Quran. Nah, khusus untuk pengajian, kami ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa semester 6 ke atas bagi yang ingin melaksanakan kuliah kerja nyata. Untuk semester 1 untuk semester 6 yang semester satunya itu pengajiannya kurang 2 pertemuan, maka kami kasih kebijakan untuk tidak mengulang. Namun ketika mahasiswa semester 6 atau ke atas ini waktu semester satunya itu 3 pertemuan alfanya, 4 pertemuan dan seterusnya sampai 12 pertemuan, maka harus mengikuti 1 pertemuan pengajian di pengajian online ini. Sebab memang pada tahun ini pengajian untuk semester 1 itu memang cuma 1 pertemuan, sehingga kita kasih kebijakan bagi yang semester 1, bagi semester 6 ini boleh mengikuti pengajian yang 3 ke atas alfanya. Kemudian untuk semester 2 dan semester 4 yang biasanya itu kita melakukan pengajian 8 pertemuan. Nah, untuk pengajian pada tahun ini kita kasih kebijakan juga, khusus untuk 1 pertemuan dia tidak ikuti, kami bebaskan, boleh. Tapi kalau mahasiswa yang 2 pertemuan dia tidak ikuti, maka dia harus mengikuti 1 pengajian di semester 2-nya atau semester 4-nya, karena di semester 2 dan semester 4 ini kita punya 4 pertemuan pengajian pada tahun ini. Nah, untuk mahasiswa yang pengajiannya kurang dari 3 dan 4 pertemuan, maka dia harus mengikuti 2 pertemuan pengajian. Kemudian yang 5 dan 6 pertemuan dia tidak ikuti, maka dia harus mengikuti 3 pengajian. 7 dan seterusnya, apalagi 8, maka 4 pertemuan pengajian dia harus ikuti di pengajian online ini. Begitu semester 2 dan semester 4. Sedangkan untuk semester 3 dan semester 5, biasanya ini kan ganjil, ini ada 12 pertemuan pengajian. Nah, khusus untuk pengajian daring ini hanya 2 pertemuan di semester 3 dan 2 pertemuan di semester 5. Sehingga mahasiswa yang pengajiannya kurang dari 1 pertemuan dan 2 pertemuan itu masih kita maafkan, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 3 pertemuan pengajian dulu itu dia tidak ikuti, maka dia harus ikut 1 pengajian di daring ini. Nah, kemudian kalau dia tidak mengikuti 4, 5, 6 pertemuan, nah maka dia harus mengikuti 2 pengajian dan seterusnya. Nah, sehingga bagi mahasiswa yang kurang pengajiannya harus mengikuti pengajian daring ini. Kemudian bagi mahasiswa yang kartu kontrolnya hilang,
maka mau tidak mau sebagai konsekuensi pertanggungjawaban kehilangan harus tetap mengikuti pengajian sesuai dengan semesternya masing-masing karena kartu pengajiannya hilang. Nah, bagi mahasiswa yang kartu kontrolnya dikumpulkan di LDK, maka nanti kami akan cross check di LDK-nya apakah ada di LDK apa tidak. Ataupun misalkan kartu pengajiannya ini dikumpulkan di dosen, maka nanti kita akan cross check juga di dosennya apakah ada kartu kontrolnya apa tidak. Nah, untuk teknis pertemuan pengajian di semester 6 ini ke atas, untuk pengajiannya itu setiap pengajian ada absen. Absensi itu ada form absen itu, kemudian kalian harus mengisi form absen tersebut. Kemudian yang kedua, durasi pengajian ini akan selama 30 menit. Ada durasi pengajiannya. Sehingga kalian harus simak baik-baik dengan pengajian tersebut, kemudian rangkum dengan menulis tangan. Kemudian tulis tangan tersebut nanti sebagai bukti awal nanti ini upload di classroomnya masing-masing. Setelah itu nanti semua ini pengajian yang kalian ikuti nanti dikumpulkan resumenya dalam satu bundel. Kalaupun misalkan ada ya kartu kontrolnya, silakan lampirkan kartu kontrolnya dan sertifikat ta'arufnya, kemudian dikumpulkan di kantor pesantren. Setelah itu dites mengajinya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada hari ini untuk terkait teknis pengajian itu. Selebihnya nanti kami akan sampaikan di suratnya lebih lengkap lagi. Setiap tugas tersebut akan dikumpulkan, akan kalian lihat di link YouTube Pesantren Mahasiswa Universitas Asyariah Mandar. Begitu pula juga nanti di fanpage Facebooknya Pesantren Mahasiswa Universitas Asyariah Mandar. Jangan lupa di like fanpage di Facebooknya Pesantren Mahasiswa Universitas Asyariah Mandar, dan juga jangan lupa di subscribe dan di like videonya Pesantren Mahasiswa Universitas Asyariah Mandar. Itu saja. Semoga pengajian daring ini tidak mengurangi keberkahan pengajian-pengajian kita sebelumnya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang menular ini dan tetap jaga kesehatan masing-masing, tetap jaga jarak dan tetap jaga protokol kesehatan kita masing-masing. Pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.